Oke, screen saya dan juga suara saya seharusnya sudah terdengar ya, teman-teman ya. Oke, jika tidak ada komentar, saya anggap sudah beres. Saatnya kita mulai acara pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar pada siang hari ini. Meskipun ini sudah weekend dan sudah mendekati liburan lebaran, teman-teman, kami sangat mengapresiasi teman-teman sudah bersemangat untuk hadir pada webinar pada siang hari ini. Oke, jadi webinar pada siang hari ini akan berbeda dari webinar sebelumnya karena kita sekarang menggunakan software ANSYS Fluent ya, yang mana software ini paling banyak di request oleh follower-follower dari PT Tensor ya, karena tidak bisa dipungkiri ANSYS ini merupakan software yang menjadi favorit di Indonesia, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita akan membuat webinar khusus terkait dengan ANSYS. Oke, mungkin di sini teman-teman masih baru ya tentang apa itu PT Tensor. Mungkin teman-teman apa namanya tidak masih belum mengerti apa itu PT Tensor atau masih menjadi follower baru, jadi tidak ada salahnya kami mengenalkan diri kita kembali. Jadi PT Tensor ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang consulting and training terkait computer aided engineering seperti Finite Element, CFD, dan lain-lain, teman-teman. Jadi kita sudah dari tahun 2013 kita bermain di ranah itu. Dan karena kita memiliki portofolio yang beragam sejak 2013, kita dipercayai oleh software-software jahit terkenal di dunia untuk menjadi distributor resmi di Indonesia. Dan kita terdiri dari 10 engineer lebih yang siap menghandle semua project-project dari klien-klien kita ya. Jadi mungkin teman-teman jika membutuhkan jasa simulasi ataupun ingin pengadaan software, bisa hubungi kami ya di pttensor.com untuk detailnya di website resmi kita. Nah, kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita melayani jasa konsultasi dan training sejak 2013. Kita menghandle baik itu secara luring ataupun daring ya, teman-teman. Jadi project kita beragam seperti di sini ada project boiler, ada project kapal, heat exchanger, dan data center ya, teman-teman. Ini empat ini yang paling sering di request dari kita. Jadi misalnya teman-teman butuh semisal jasa simulasi untuk skripsi atau untuk tesis, disertasi, kami bisa menghandle. Nah, berikut adalah galeri training yang pernah kita kerjakan di industri-industri besar seperti di Indonesia Power, PT PAL, PLN, Batan, Michelin Group, Kemenhub, dan WK. Dan untuk topik trainingnya ini beragam, teman-teman, mulai dari Finite Element atau CFD, bahkan untuk kuliah umum seperti mesin elemen kita juga bisa handle ya, teman-teman ya. Tinggal request aja di pttensor.com. Nah, kita untuk menghandle project-project di industri ataupun di akademi, kita tentunya menggunakan lisensi resmi seperti ANSYS, Hexagon yang sekarang sudah diambil oleh Cadence, Autodesk, terutama Autodesk dan SolidWorks untuk gambar, dan juga OpenFOAM kita juga handle, teman-teman. Kemudian berikut adalah software yang kita distribusi di Indonesia.
yang paling besar di Hexagon yang sekarang diambil oleh Cadence ya. Dan kemudian ada Bricscat, ada Creo yang sudah bekerja sama dengan Asis Mechanical untuk solver finite elementnya. Ada ZW 3D untuk CAD, kita juga distribusikan. Ada Visual Component untuk VC dan Bricscat ini juga bagian dari Hexagon. Kemudian kita juga membuat software in-house ya, seperti Tensor CFD. Selengkapnya bisa cek aja di tensorcfd.com. Kita membuat sendiri menggunakan template OpenFOAM. Harganya juga cukup terjangkau, bisa cek aja di tensorcfd.com. Berikut adalah klien-klien yang pernah menggunakan jasa atau produk dari PT Tensor. Mungkin di sini teman-teman sudah familiar ya dengan klien-klien kita seperti Pertamina, PLN, siapa yang tidak tahu, Alam Sutra, Wika, Danon, Pocari Sweat, Astra. Dan tidak kalah pentingnya di universitas-universitas terbesar di Indonesia seperti UGM, ITB, ITS, UI. Ini belum semuanya kita masukkan di sini. Kemudian yang terbaru ini ada di Alam Sutra dan juga di PLN ini juga terbaru juga. Dan Hutama Karya juga OTW masuk juga project lagi. Nah, berikut adalah contoh-contoh project yang pernah kita kerjakan. Seperti di sini, ini adalah struktur dari lampu ya, lampu LED di Bali, tepatnya di GWK. Dan ini ada contoh CFD-nya dan juga ini ada contoh simulasi strukturnya. Kemudian di sini ada mixing tank menggunakan CFD. Kita bisa handle baik itu menggunakan hexagon ataupun menggunakan axis, kita bisa handle semua. Kemudian di sini ada apa ini? Seperti water tank teman-teman di untuk simulasi CFD-nya. Kemudian ini ada Higgs exchanger juga pada boiler. Kemudian ini ada struktur dari water tank. Kemudian ada struktur dari support dari pressure vessel teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu introduction dan juga informasi update dari PT Tensor. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang akan diisi oleh rekan saya bernama Mas Muhammad Fahri Sulfikar selaku Application Engineer dari PT Tensor. Jadi monggo silahkan disimak teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan atau mungkin dari penjelasan narasumber terlalu cepat, bisa langsung interupsi via chat ataupun via open mic. Monggo Mas Fahri, bisa langsung ambil alih. Oke, Mas Daris. Selamat siang semuanya. Saya Fahri, selaku Application Engineer dari PT Tensor. Mungkin ya, langsung kita mulai aja ya untuk ini apa eh, simulasinya gitu. Jadi ini seperti yang kita tahu lah ya tampilan tampilan pertama workbench. Nah kalau mungkin ada yang biasa menggunakan narik dari sini ya apa analisis sistem ya. Cuma kalau saya lebih suka yang per komponen gitu. Mungkin kita ambil dulu geometrinya, kita import. Jadi untuk geometri, nah di sini cuma ada discovery dan design modeler ya. Jadi memang ANSYS itu sudah menonaktifkan gitu space claim gitu. Jadi space claim saat ini sudah digantikan oleh discovery. Oke, jadi ini kita editnya pakai discovery gitu ya. Mungkin kalau yang udah kebiasa pakai space claim tuh pakai geometri nggak terlalu rumit lah. Cuma memang apa Discovery ini sedikit lebih ruwet dan lebih berat sih gitu. Oke, sip. Jadi ini geometrinya saya ambil dari GrabCAD ya. Ini kita contoh. Oke,
Oke, dan dari GrabCAD begini. Ya biasanya kan kalau eh, engineering tuh drawingnya kan solid aja ya, nggak yang fluidnya juga digambar gitu ya. Nah jadi untuk apa di Discovery ini kita bisa ambil yang namanya extract volume gitu. Jadi kita ambil area volume dari si valve-nya ini. Sebentar, ini bisa dilihat nggak ya? Oke. Nah, oke, jadi ini kita masuk ke prepare ya untuk apa? Volume extract. Nih, volume extract. Karena kita simulasi CFD, kita butuh area fluidanya. Ini kita tinggal pilih nih eh, face yang bisa tutup lah. Kita kita nggak perlu gambar tutupnya gitu, drawingnya. Cuma area sini, kemudian area ini. Nah, ini kita tinggal klik yang di bagian dalam gitu ya. Bisa kita lihat inside face-nya. Nah, ini yang merah nih. Nah, ini nanti hasil dari si extract volumenya. Oke. Nah, ya, ini hasilnya nih. Cuma biasanya memang kalau dari CAD ya itu adalah geometri-geometri yang rusak gitu nih. Contohnya nih kayak gini nih. Nah, ini kalau nggak apa mungkin bisa dihapus, kita tinggal hapus aja sih, tinggal delete gitu ya. Nanti dia smooth. Ya, ini sebenarnya lamanya di sini sih di geometric preparation. Nah, oke, kemudian kita cek lagi nih untuk yang apa edge-nya ini udah pas apa belum gitu ya. Ini bisa kita cek di sini next package. Nah, ini langsung cek saja beres. Oh ya, kita cek geometri aman. Nah, nanti untuk oh ini mungkin kita hapus dulu ya. Ini hapus. Oke, jadi ini. Nah, nanti kita sini kan jadikan inlet dan outlet ya. Cuma memang karena ini nekuk gitu ya. Ini biasa dan ini outlet di sini juga nekuk gitu. Dan di sini kan ada apa perubahan geometri lah ya. Ini dari kecil ke besar gitu. Itu biasanya flow-nya sih belum belum fully develop. Terus milih sama di sini juga nih get edge. Oke, edge sini.
Oke, jadi ini kan ada tiga solid ya. Ini bisa kita gabung. Combine, combine, combine. Sip. Jadi ini jadi satu solid lagi gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi tadi. Extract H, apakah ada? Nggak ada. Kemudian kita namakan gitu ya. Jadi untuk namakan itu di sini name selection. Kalau kita tinggal Ctrl G. Lihat ini outlet. Oke. Jadi untuk geometry preparationnya ini karena cukup simpel sih ya geometrinya. Ini sudah selesai. Ini bisa kita close saja. Oke. Nah, kemudian untuk fluent gitu ya. Ini kita ada dua ya, ada which ini fluent dan juga fluent with meshing. Dan di sini juga ada mesh. Gimana anaknya ya? Jadi kalau kita menggunakan mesh ini nanti akan menggunakan mesh dari si Workbench gitu. Nah, kalau saya sendiri lebih suka kalau Fluent ya itu menggunakan Fluent meshing gitu. Kenapa? Karena lebih robust lah, lebih. Mungkin kalau kalian pernah coba meshing pakai eh, Workbench meshing tuh ribet sih. Apa namanya? Untuk adjust quality meshingnya ya. Oke, ini langsung kita edit. Oke, ini double precision kita aktifkan. Jadi beda, kenapa sih diaktifkan gitu double precision? Jadi ini cuma berapa sih jumlah angka di belakang koma yang kita pakai gitu. Normalnya itu dua gitu ya. Jadi kalau double precision itu nanti jadi empat angka di belakang koma. Start. Oh ini tadi unitnya ya. Sorry. Eh, Ini tadi unitnya jangan lupa diganti menyesuaikan dengan yang di geometri ini. Karena tadi unit di discovery saya pakai milimeter, ini saya pakai milimeter juga. Oke, udah. Ini ya, jadi memang karena di setnya di luar, jadi di sini nggak bisa diganti nih unitnya nih. Tuh, ini kita import. Jadi memang kalau untuk geometri-geometri yang agak rumit sih, sebenarnya lebih enak Fluent Meshing sih. Oke, oke, jadi ini ya hasil importnya ya. Nah ini ada local sizing gitu. Jadi kalau kalian mau local sizing di mana gitu, harusnya sih tadi di name selection ya untuk local sizing gitu. Ini bisa di face size, body size gitu ya. Ini dan lain-lain lah gitu. Ini bisa digunakan lah di sini nih untuk refinement sih ini sebenarnya karena ya kita di sini nggak perlu lah refinement. Jadi no update. Oke, ini surface mesh. Jadi ini minimum sizing, maximum sizing. Di sini ada curvature normal angle. Ini 18. Jadi nanti kalau ada kurvaturnya kayak gini, ini kan 360 derajat nih. Ini 18. Jadi nanti dia akan mesh setiap 18 derajat gitu. Jadi ini akan nanti jadinya ada di 20 20 sel ya. Tuh. Ini growth rate disarankan memang di 1,2 aja sih. Nggak usah diotak-atik lah itu. Oke, generate surface mesh.
Wait, ada error apa nih? Get outside workflow and use diagnostic. Fail to remove one area. Hmm. Passengers and volume was not success. An origin inlet, origin outlet, geometri. So, coba lagi. Kayaknya sih di tadi ya di geometri. Oh, oops. Oke, kita akan tadi sih. Apa namanya? Oke. Buat kita just tadi ya. Di press. Ini kita delete. Oke. Di, ya. Nah, inilah memang kalau CFD itu lamanya di eh, geometry preparation. Kalau udah meshing sih cepet lah. Tapi kita pakai yang ada di sini aja ya. Tadi kan udah siapin gitu. Terus, oke. Mungkin dipanjangin lagi sih. Terus, oke, kemudian kita combine some edges. Oke, oke, harus udah oke. Terus kita lagi, add, oke, finishing, finishing mesh, edit. Oh ya, sorry. Lupa diganti diameter. Ya, semoga aja bisa sini. Kalau nggak bisa ya,
Oke, satu, dua, tiga zone, localizing-nya no. Oke, generate surface mesh. Oke, oke, untungnya sukses, jadi nggak perlu ganti geometri ya. Oke, surface mesh-nya udah jadi itu. Nah, di sini kita describe geometri. Di sini ada geometri consists of solid regions, only solids, only fluid, atau both ya. Nah, di sini kan karena kita tadi udah ekstrak volume, berarti ini kan cuma region yang fluid ya. Karena memang kita tidak melakukan conjugate heat transfer lah di sesi kali ini gitu. Nggak ada solidnya. Jadi bener full fluid, apa fluid gitu. Kemudian fluid fluid boundary type from wall internal. Mereka karena ini nggak ada boundary ya, karena kita satu solid doang ini no. Mana share topologi juga nggak perlu, no, dan juga multi-zone meshing-nya juga nggak perlu. Kita oke, ya kemudian ini kita update boundary condition-nya. Sebenarnya di sini nggak perlu di-update sih, bisa di ANSYS nanti ya di solution. Ini sekalian aja. Eh, Mungkin di mesh flow inlet, biasanya pakainya mesh flow sih. Mana note di pressure outlet. Boundary, kemudian ini region juga ya, ini volume, region type-nya di fluid. Region. Nah, ini boundary layer gitu. Boundary layer ya mungkin tiga lah. Nah, boundary layer itu apa sih? Nah, nanti yang di sini nih, ya akan di sekitar wall gitu loh. Dia akan numpuk gitu. Nah, ini kita bikin berapa, ini tiga ya. Kemudian di fluid region, kemudian draw on-nya di wall aja gitu. Oke. Untuk growth rate juga idealnya di 1,2 gitu ya. Layer. Nah, ini untuk volumenya nih. Sini yang agak yang cukup krusial lah itu. Ini ada solvernya Fluent dan CFX karena kita pakai Fluent, solver Fluent. Ini ada jenis mesh-nya. Ada polyhedra, polyhexcore, hexcore, dan tetrahedral. Mungkin kalau ini kita di polyhedra. Polyhedra tuh kenapa polyhedra? Karena jumlah mesh-nya nanti jadinya sedikit ya dibandingin yang tetrahedral. Itu lumayan untuk kalian kalau pakai ANSYS yang student edition tuh. Nah, yang student itu kan kalau nggak salah ada limitasi meshing ya, 1 juta kalau nggak salah deh. 1 juta apa 2 juta? 1 juta sih. Nah, itu bisa pakai polyhedral tuh untuk mengurangi jumlah meshnya. Kemudian ini ada max cell length-nya, ini 20, ini nanti inilah ya, panjang selnya gitu. Kita set di 10 lah, biar agak banyak gitu mesinnya. Nah, kemudian ini kita bisa juga set nih quality-nya. Jadi kalau di mesh fluent biasa, di mesh biasa itu kan kita set adjust ukuran dan lain-lain gitu ya. Nanti ortogonal atau skewness-nya kan menyesuaikan gitu. Nggak menyesuaikan apa? Hasilnya ya apa adanya gitu. Nah, sedangkan kalau di sini nanti ortogonal quality-nya itu akan mengikuti ini si quality improve limit-nya. Jadi threshold-nya nih ketika di bawah segini 0,05 gitu misalkan ya. Nanti dia akan secara otomatis gitu ya softwarenya akan eh, improve untuk meshingnya supaya di atas limit yang kita set gitu. Ini juga ada apa untuk boundary layernya, aspect ratio dan lain-lain. Karena ini geometri simple nggak perlu kita otak-atik lah ya. Jadi nih meshnya.
Ini kita flip aja. Nah, jadi untuk boundary layer tuh yang ini tadi nih. Satu, dua, tiga ya. Boundary layer. Oke, ini juga ukurannya menyesuaikan nih. Biasanya kalau dia dekat-dekat wall nih, atau geometri yang sempit, jaraknya ini dia kan nyempit gitulah ya. Kan, kan ada notch ini kecil lah. Dia kecil. Terus di sini juga menyempit, jadi ukurannya menyesuaikan gitu. Dan biasanya tengah-tengah ini agak gede nih. Kenapa gede? Karena kan memang di sini kan biasanya free stream ya. Nggak perlu, apa namanya, rapat-rapat lah, eh meshingnya gitu. Oke, ini juga kita bisa cek nih di sini nih. Nah, name apa, volume solid ya. Minimum quality-nya di ortogonalnya 0,22, jumlah selnya cuma 63.000. Jadi memang karena kita pakai polyhedra nih sedikit nih selnya nih. Nggak perlu banyak-banyak. Mungkin kalau kita pakai tetrahedral mungkin bisa di atas, mungkin lebih tiga, tiga kali lipatnya mungkin ya. Oke, ini udah, kita langsung ke solution aja. Ya, memang di sini sih krusialnya tuh di sini, di meshing dan apa, geometry preparation-nya. Oke, nah oke. Ini langsung di ansisnya nih, langsung fluent ya. Kan tadi kita cek, udah, dan lain-lain nih, nggak ada warning, nggak ada apa, aman lah ya. Ini display, ini LED, ini outlet, ini solvernya kita pakai pressure base, time-nya steady, steady state aja lah ya. Juga absolute, formula apa, velocity-nya absolute. Kemudian untuk modelnya, nah di sini kan ada banyak nih, karena kita mungkin single phase aja lah untuk sesi ini. Mungkin next selanjutnya kita bisa multi phase mungkin untuk bahas gravitasi ya, tapi nextnya aja. Multi phase, kemudian ini energi juga kita off karena nggak ada perpindahan panas ya di sini. Kemudian ini untuk viscusnya, ya, untuk turbulence model ya. Ya jadi ada banyak sih turbulence model memang. Cuman yang paling umum digunakan itu ada dua tiga lah ya. K epsilon, K omega, mungkin large eddy simulation. Kalau large eddy simulation itu tapi dia butuh eh, meshing yang sangat banyak, selnya jumlahnya, dan juga daya komputasi tinggi. Jadi memang ini mungkin untuk skala NASA lah, nih large eddy simulation tuh lab-lab yang high-end lah. Mungkin K epsilon. Nah, K epsilon ini biasanya untuk flow-flow yang tidak, eh, apa ya, geometri simple lah gitu. Dia bisa mengcapture free flow yang bagus. Nah, itu ke epsilon. Ke omega ini justru yang dekat-dekat dengan wall lah. Dia mengcapture kayak apa, pressure gradient gitu di sekitaran wall sini nih, nanti kan lumayan nih. Nah, itu kayak ke omega. Itu ke omega. Ini ada ke omega model nih. Ke omega model ini yang umum digunakan sekarang adalah ke omega SST. Jadi ke omega SST itu eh, gabungan lah ya, gabungan antara K omega dan K epsilon. Jadi near wall-nya bisa di capture, tapi free streamnya juga oke gitu. Jadi memang yang paling umum digunakan sekarang itu K omega PSST. Oke, material ya. Material sendiri kita. Nah, ini cuma sedikit nih propertiesnya karena kita nggak pakai energinya gitu. Kita nggak perlu energi. Kemudian di Fluent Database. Nah, ini udah banyak banget nih materialnya. Oke, kita pakai water aja lah. Water liquid gitu ya. Nah, ini kan memang kalau secara database-nya banyak ya. Bandingkan dengan ini cuma dua. Karena memang yang digunakan untuk simulasi ini, itu karena eh, energinya off. Itu cuma di ini aja nih. Properties density dan viscosity-nya aja.
Oke. Nah, ini ya, water liquid, H2O, yang lain. Nah, properties yang dipakai cuma dua ini. Oke, kemudian kita di boundary condition, tes cell zone condition dulu. Nah, ini volume. Sini, nah ini jangan lupa kita ganti materialnya jadi air. Kalau jadi water ya. Kalau masih air jadi udara nanti tetap sini. Oke. Kemudian untuk inletnya, inlet mass flow rate ya. Mungkin kita set di satu lah. Itu kemudian turbulent viscosity ratio. Nah, ini kan ada beberapa nih spesifikasi turbulence nih. Kalau saya biasanya menggunakan yang hydraulic diameter. Hydraulic diameter tuh biasanya diameter di si ini ya, si pipanya ini. Kalau pipa ya, outletnya gauge pressure-nya 0 gitu ya. Jadi kita nanti bisa dapetin nilai pressure drop-nya nih, pipa apa valve ini seberapa sih pressure drop-nya gitu. Nah, tadi yang saya bilang nih ada prevent reverse flow nih. Sebenarnya bisa sih, cuma kurang ideal aja gitu. Untuk kalau kita pakai prevent reverse flow. Jadi idealnya ya panjangin aja nih si outletnya gitu. Oke, kemudian ini sama hydrolik diameter. Karena ini diameter sekitar 9 cm, jadi 0, ya 9 cm nih, salah, sorry. 0,09 meter. 9. Oke, di wall-nya, nah, untuk wall nya biasanya karena wall-nya diam ya gitu di stationary wall. Ini kalau moving wall bisa dipakai buat simulasi ban lah gitu, ban bergerak. Nah, ini pakai moving wall. Kemudian shear condition-nya biasanya no slip, roughness modelnya biasanya standar gitu. Oke, untuk metodenya sendiri, nah ini scheme-nya ada banyak gitu ya. Bisa umum pakai coupled, kemudian ini apa? Momentum, ini discretization. Mungkin kalau ada yang eh, penasaran sama apa sih ini gitu ya, bisa cek bukunya First Take ya. Itu dia dia ngejelasin ini semua ini apa gitu. Oke, kemudian report definition. Nah, sebenarnya untuk ngecek apakah kita kan steady state nih ya simulasinya. Apakah sudah convergence atau belum? Sebenarnya nggak ideal ya kalau kita cuma ngecek di apa namanya di residual gitu. Jadi kita memang harus ngecek fisiknya gitu. Contoh kita ambil yang bisa kita ngecek di eh, volume average, kita pakai mass average gitu ya. Kita cek di velocity gitu. Si H. Nanti kalau dia udah flat, nah kemungkinan itu apa udah convergen. Kemudian bisa juga mungkin karena tadi boundary condition-nya kita set di sini nol nih pressure-nya nih. Nah, yang akan berubah pressure-nya akan di inlet gitu ya. Jadi kalau kita mau ngecek gitu apakah sudah convergen atau belum, kita bisa juga pakai ya facet average ya lah. Facet average, pressure, inlet gitu ya. Oke, close. Oke, kemudian kita udah nih, udah di set gini. Kemudian kita solution initialize ya. Ini ada hybrid, ada standar. Kalau ada yang penasaran bedanya apa, silahkan cek manualnya. Kita mau pakai hybrid sih, lebih lebih simple gitu ya. Initialize. Nah, ini convergence tolerance dan lain-lain not reach. Sebenarnya nggak masalah, cuma kalau mau di
apa, mau sampai convergence itu ya, ini bisa kita set nih number of iteration, misal 20 gitu. Apply, kita initialize. Ini cuma 10, nah lanjut sampai 20. Nah, gitu aja sih. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah kalau yang si convergence tolerance not trace gitu. Nah, kita cek kalau saya biasanya setelah initialize, saya cek lagi, dibikin di sini, create. Nah, di sini saya bikin kontur, pressure, kita cek pressure sama semua, itu atau velocity, biasanya velocity sih yang ada beda-beda tuh. Nah, jadi padahal belum kita running nih, tapi di sini udah ada velocity-nya gitu ya. Ini fungsinya si initialize sih. Jadi memang supaya solution kita tuh convergence-nya lebih cepat gitu. Nah, ini mungkin kita terasi mungkin 100 aja lah ya. Ini cepet sih harusnya. Mesh-nya sedikit kok. Nah, ini kan biasanya kita lihat di residual aja ya, convergence atau belum ya. Nah, kita lihat juga di sini sih. Ini udah melandai gitu atau masih naik terus. Kalau ini kan pasti turun terus ya, ikutin aja. Nah, ini kan sempat naik, turun. Nah, ini naik lagi sedikit. Nah, ini pressure-nya masih naik. Nah, jadi memang kalau di sini sudah convergence pun residual, secara residual sudah convergence ya. Kalau ininya masih naik, ya masih belum gitu. Oke. Nah, ini ya tadi. Nah, ini kan masih naik nih. Ini masih belum nih, belum convergence. Mungkin kita calculate lagi, kita lanjut. Nah, kalau pressure-nya udah kurang lebih udah konstan lah ya. Cuma memang velocity-nya tadi masih meningkat. Ya, velocity-nya masih meningkat nih. Kita lihat di pressure-nya, oh pressure sekarang malah turun gitu. Ya kan memang velocity dan pressure kan saling berhubungan ya. Dan memang kita lihat di situ. Nah, ini malah naik lagi nih. Itu kan. Kita running lagi aja terus gitu. Nah, jadi memang namanya convergence itu, kalau kita running tuh harusnya melandai gitu ya. Nah, ini masih turun, ini udah relatif konstan gitu ya. Nah, untuk continuity ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah dia berada di atas ya, continuity itu. Jadi continuity memang kalau dari awal sudah mendekati hasil gitu, dia akan stay di atas sih, nggak akan turun gitu. Nah, ini ya anggaplah ini udah convergence ya, ini masih naik turun gitu. Nah, sebenarnya mungkin kalian biasa ngecek di post ya. Mungkin sementara kita lihat dulu di sini. Di kontur kita oke, ini udah update ya. Nah, memang di sini ada kenaikan kecepatan gitu ya. Udah di sini ya ada kenaikan kecepatan lah gitu. Ini biasanya pressure-nya turun nih. Sure, ya kan. Nah, jadi memang ini pressure-nya turun bahkan secara global range aja sampai minus gitu ya. Nah, di sini minus nih. Di sini biasanya minus-minus gini ada kavitasi sih. Cuma untuk kavitasi itu modelingnya tuh menggunakan multiphase. Mungkin itu untuk next next season lah ya. Next season kita akan mungkin pas multiphase. Oke, untuk ngecek juga apakah hasil simulasi kita udah balance atau belum, udah oke atau belum, kita cek eh, balance energinya ya. Untuk ngecek balance energi itu ada di sini reports di flux-nya. Nah, ini mass flow rate, inlet dan outlet ya.
Nah, inletnya satu, outletnya 0, sekian sekian sekian. Ini ada selisih nih ternyata kan. Selisihnya 0,00003 gitu. Nah, tinggal kalian bagi aja nih. Misal kalkulator 0,003 berapa itu? 0,03 ya. 0,3 per 1. Ya sekian sih. Iya, apa yang gua tahu ya. Jadi selisihnya ya cuma segini sih. Eh untuk sih 0, gimana sih? Ya, kalian persentase lah. Oh, lupa jadinya. Ya, kalian persentase jadi kecil sih gitu. Biasanya kalau balance di bawah 5% selisihnya ya itu udah dikatakan sudah balance sih. Apa? Secara energi gitu. Oke, ini udah selesai. Mungkin kita cek di pos ya. Saya juga saya juga kurang familiar sih sama sistem posnya di ANSYS. Tapi memang kalau kalian eh kalau saya sih ya, saya kalau udah biasa pakai ini enggak. Kok di sini lagi? Sorry, sorry, salah. Mana pos? Pos. Ups. Hmm, ada di mana posnya ya? Oh, ini result. Sini, sini. Di result ya. Nah, bisa tarik. Enaknya kalau pakai gini, misalkan kalian ada simulasi juga nih di sini nih, di atas. Bisa juga di sini, tarik ke sini, nyambung gitu ntar. Kalian bisa bandingin gitu. Oke, biasanya kita bikin apa, kontur gitu ya. Kita bikin location dulu. Di plane, dan satu XZ, ZX. Salah sih. Sini saya bisa. Oh enggak bisa. Ya kira-kira di sini lah. Nah, gimana sih? Oh gini ya. Oke. Nah, biasa ya, bikin kontur tadi. Kita bikin kontur. Misal plane gitu. Tracer. Ya, sama kan kayak tadi di Fluent gitu. Bikin kontur kita. Mungkin lah. Biar kelihatan tadi lokal. Kontur gitu. Misalkan. Tahu kita mau lihat di velocity-nya. Nah, di velocity-nya lebih jelas ya dari tadi ya. Memang ada velocity-nya naik di sini, kemudian di sini stagnan nih, flow-nya stagnan, di sini flow-nya stagnan, nih kan nol gitu. Misal alirannya streamline-nya nih, streamline sih. Kita bisa surface atau 3D. Kalau surface tuh ya, nah, nah, ini oke, bisa kita lihat nih di sini flow-nya muter nih, makanya di sini nol ya, ada aliran fluida. Sini vortex, kemudian di sini juga ada, kemudian di sini juga ada gitu. Atau kalau mau 3D bisa juga.
Romance. Wait. Nah, sini cuma memang sini sih kalau mau lihat kalian forward backward di sini. Nah, ini lebih mungkin lebih menggambarkan lah ya. So, agak banyak gitu. Oke. Nah, di sini kan karena ini kan 3D ya alirannya vortex ya. Nah, di sini ada vortexnya lebih terlihat nih vortexnya seperti apa. Kemudian di sini juga nih, ini benar-benar stagnan nih di sini nih dia nggak ngalir kemana-mana nih. Kemudian di sini, nah ini kalau kalian nggak extend tadi ya, flow-nya cuma sampai di sini nih. Nah ini nanti akan muncul reverse backflow nih. Makanya kenapa di extend supaya nggak muncul warning reverse backflow. Oke, kalau kalian mau lihat vektornya gitu, volume, oh, salah. Kecil ya. Hmm. Nah, ini kalau kalian mau lihat vektornya gitu ya. Ini tahu kalau kalian mau cek tadi apa pressure drop ya. Pressure drop lupa lagi tadi ngejelasin pressure drop. Jadi pressure drop itu berarti tinggal ngurangin outlet dan inlet ya. Jadi karena outletnya udah di set 0 gitu, eh, berarti yang naikkan inletnya. Kita bisa ke mana table. Hmm, hmm, sih kok nggak nyala sih. Oke, yang expression. Wait, mana sih buat table? Mana ya? Lupa. Oh, ini table. Nah, misalkan gitu ya, function Oops. Area average. Oh, ya area average aja. Area average. Ini kita masukkan expressionnya, variabelnya, sorry. Di pressure, kemudian add lokasinya. Location, misalnya volume inlet. Nah, dapat nih, Pascal. Sehingga Pascal ini juga bisa kita adjust. Mana sih? Ini scientific atau fix ya? Nah, ini 2000. Jadi pressure dropnya itu di 2000 Pascal, 2 kilo Pascal. Tuh, atau kalau kalian mau lihat gradien ini juga bisa nih. Nanti kalian bikin plane itu satu-satu gitu. Jadi kayak kalian bikin plane nih atau line gitu ya, misalnya line. Nanti kalian mau lihat setiap x berapa gitu, gimana sih pressure dropnya, konturnya gimana. Nah ini bisa juga nih pakai si plane, plane dipotong gini atau kita pakai apa polyline atau pakai line gitu lah. Nah, sebenarnya untuk CFD itu lebih banyak di pre dan postnya gitu. Kalau untuk running sih gampang lah. Nah, oke, mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan tanya. Mungkin dari saya gitu dulu lah. Karena memang nggak banyak ya yang bisa dibahas ya untuk sesi kali ini.
Monggo teman-teman. Ya, mau tanya Pak. Cek. Halo? Halo, halo. Ya, silakan Pak. Kalau tampilannya itu apa bisa di kayak simulasi gitu ya? Dinamis atau hanya Oh, statis dinamis. saja? Oh ya, sebenarnya dinamis bisa Pak. Cuma karena memang simulasi kita steady state ya. Jadi steady state itu kan tidak ada fungsi terhadap waktu gitu. Jadi mungkin yang paling mendekati sebentar. Salah. Itu kita bisa bikin di mana ya? Oh, sing. Seingat saya bisa sih Pak. Jadi dia bergerak gitu cuma saya agak lupa nih kalau itu. Boleh saya konsisten kalau streamline ya. Sebenarnya bisa Pak, cuma saya lupa sih kalau yang itu ya. Kalau yang dari steady state bisa jadi gerak itu sebenarnya bisa, cuma saya lupa sih di mana. Cuma memang kalau mau eh, full bergerak gitu ya, itu bisa transient sih gitu. Pak, Kalau aman transient Pak. itu ada fenomena terhadap waktunya gitu. Jadi setiap sekian detik nanti gerak itu bisa. Oke, ya, ada saran nggak Mas untuk buku belajar CFD? Oke, untuk buku belajar CFD tuh bisa kalian cari di Flashstack. Kalau nggak salah ini deh. Itu ya. eh Kalau memang kalian berniat belajar CFD, buku yang paling recommended itu sih Flashstack. Dulu saya belajarnya itu. Soalnya ada deh. Hmm. Kayaknya nggak ada di sini deh. Sorry, kayaknya nggak ada di sini. Ini ya, untuk buku CFD itu di Flashstack kalian bisa cari itu. Nggak ada. Ya, ada ini ya, first take kalau nggak salah first take. First take. Nah, ini bukunya nih. First take. Oh, sorry. Balik tulisannya. First take ya. Water Flow Dynamics. Oke. Dan tanya Mas ke Omega dan SSC tadi Mas bisa tolong kasih penjelasan. Oke. Kalau Kak sebenarnya lebih enak ke baca ini ya. Apa namanya? Kalian. Jadi Kak Omega itu Kak Omega Epsilon lah. Sorry, tuh bulan semua. Jadi Kak Omega itu, nah, atau nggak ini aja, mana ya, mana ya, Kak Omega model. Nah, ini sih intinya di kinematik di viscosity-nya sama turbulence kinetic. Nah, kalau jadi Kak Omega itu untuk mengcapture fenomena near wall ya, yang dekat-dekat tembok, buat SST gitu. SST itu shear stress transport. Jadi Kak Omega SST model itu gabungan antara K omega biasa gitu ya dengan K epsilon. Start K epsilon. Mana ya sih hitungannya ya. Jadi
K epsilon dan K omega digabung jadinya SST K omega. Jadi oke lah gitu. Apa sorry, digabung gitu loh. Jadi yang K omega kan untuk near wall, fenomena yang near wall. Kemudian K epsilon itu untuk yang fenomena free streamnya. Jadi dia bisa mengcapture kedua fenomena dengan baik gitu ya. Kemudian apakah boleh diberi tutorial yang pressure drop dengan titik? Mas Daris, kita close jam berapa Mas? Jam 2 sih. Jam 2 ya. Mungkin next next time ya Mas Azhar ya untuk yang pressure drop pakai titik itu ya. Jadi memang sebenarnya kita cuma bikin ini saya kasih ini ya yang lain gitu misalkan ini dari titik satu ke titik 2 gitu. Sorry, ini x0, x-nya 0, ini x-nya 1, kemudian sampelnya 100 gitu apply. Nah, ini kan jadi ada garis nih, titik nih, dia ada 100 sampel. Nah, nanti kalian nanti bisa nih diambil per sampelnya gitu. Itu bisa di table. Bisa nggak ya? Question. Line-nya 1 ya. Iya, nanti harusnya bisa sih situ. Mungkin next time ya untuk itu ya. Untuk pengambilan titik yang pressure drop. Ini semua semua variabel ini bisa nih diambil. Oke, kemudian izin bertanya. Oke, mungkin udah kita close ya pertanyaannya ya. Izin bertanya, saya mengenal ANSYS sebagai pengguna SolidWorks yang bertanya simulasi yang terbaik untuk opsi apa SolidWorks atau ANSYS. Oke, jadi kalau bedanya SolidWorks atau ANSYS ya. Jadi SolidWorks itu kan ada simulasi juga. Cuma simulasi SolidWorks itu lebih ke untuk preliminary gitu ya. Misalkan kalian desain, mau ngecek ini kira-kira desainnya oke nggak nih? Itu pakai SolidWorks masih oke. Tapi kalau kalian ngecek sistem failure gitu, misalnya kayak di perpipaan gitu ada failure, ini kalian mau ngecek nih failure-nya kenapa nih? Nah, itu lebih cocok pakai ANSYS atau Hexagon atau whatever lah yang dedicated gitu. Jadi memang dua dua fungsi itu berbeda lah. Kalau SolidWorks itu untuk desain, untuk preliminary aja ya. Tapi kalau ANSYS itu lebih mendalam gitu, dia lebih akurat gitu hasilnya. Oke. Jadi disesuaikan lah. Cuma kalau untuk level university ya, itu biasanya lebih ANSYS. University atau engineering consultant itu pakainya ANSYS, designer itu pakainya SolidWorks untuk misal simulasi beban kuat apa enggak gitu ya. Kemudian apakah nanti rekaman webinar? Webinarnya di YouTube ya masih ada ya? Ya, nanti di-upload di Webinar YouTube. nanti di YouTube itu ada. Kemudian dari Devi Skarwangi izin maksud tadi geometrinya bikin di ANSYS langsung atau bikin di SolidWorks. Oke, jadi untuk geometri saya ngambil di GrabCAD. Kalau kalian ini dan bisa cek grabcad.com/ri. Nah, di sini nih banyak nih. Nah, kalian tinggal, nah setelah geometri itu yang ada, kalian ambil aja. Nanti kalau butuh flow-nya, misalkan ya, kalian tinggal ekstrak volume gitu ya. Untuk ekstrak volume nanti ada kok, tadi ada ya, nanti bisa dicek lagi di videonya. Jadi memang untuk geometri biasanya yang digambar itu solidnya gitu. Kalau tadi geometri yang saya pakai itu tadi saya cuma cari apa sih valve ya, valve CFD gitu. Nah ini tadi yang pakai ini. Kayak kalau mau coba nih silakan diambil geometrinya sini ya. Tuh. Oke, atau nanti sama Mas Daris di share lah ada di website, ditaruh di website Tensor lah biar nggak usah daftar-daftar user lagi gitu. Oke, mungkin sekian sih dari saya. Oke, Mas Daris mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas? Ini udah 2 jam 2 lebih ya. Jadi saatnya kita tutup acara pada siang hari ini. Ini ternyata yang join cukup banyak juga ya meskipun puasa. Jadi
pertanyaan kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join. Kami dari PT Tensor mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Karena sudah mendekati lebaran, kami maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.